Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu Devi Ratnasari, MPDKon, selaku dosen pengampu mata kuliah praktek laboratorium BK Kelompok. Perkenalkan, nama saya Halimatus Soliha dengan NPM 202101500406 dari kelas R5E. Maksud dan tujuan saya di sini yaitu saya akan mempraktikkan sebuah layanan bimbingan kelompok menggunakan teknik sosiodrama guna melengkapi tugas akhir individu. Tema yang akan saya bahas pada video ini yaitu tentang bullying. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Gimana nih kabar kalian hari ini? Sore Bu, baik. Baik Bu. Oke. Mungkin sebelum memulai bisa kita awali dengan berdoa. Baik, untuk berdoa mungkin akan Ibu pimpin terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke. Pasti kalian pada tahu kan tentang pepatah tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi sebelum memulai kita kenalan dulu nih satu persatu biar kita bisa saling menyayangi gitu. Mungkin dimulai dari Ibu dulu ya. Sebelumnya perkenalkan nama Ibu Halimatus Soliha. Bisa kalian panggil dengan Ibu Halimah. Nah, di sini Ibu berperan sebagai pemimpin kelompok. Oke. Mungkin untuk perkenalan nanti kalian bisa menyebutkan nama dan juga ngerating 1 sampai 10 terkait hari ini gitu kan. Tadi kalian udah beraktivitas nih dari pagi sampai hingga sore gitu. Pasti kalian udah merasakan nih gimana hari ini gitu yang kalian rasakan tuh apakah happy atau unhappy atau gimana atau sad atau gimana gitu. Mungkin ada yang bisa secara sukarela terlebih dahulu memperkenalkan dirinya. Saya dulu deh, Bu. Baik, Safa. Halo semuanya. Sebenarnya terima kasih buat kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Safa. Red untuk hari ini 6/10. Terima kasih, Bu. Oke, Safa. Terima kasih. Selanjutnya. Saya dulu boleh Bu. Iya, Nida. Silahkan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Nida Aulia. Berat saya dari 1 sampai 10, 3. Maaf, berapa Nida? 3. Oh, 3. Oke, nggak apa-apa. Nanti masih ada rentang sampai nanti malam. Semoga bisa naik ratingnya ya, Nida. Dewa, salam kenal, Nida. Oke, selanjutnya. Saya Bu. Baik, Zahwa, silahkan. Halo semua, perkenalkan nama saya Zahwa Mutia. Red hari ini 7/10.
Oke, salam kenal Zahwa. Semoga sampai nanti malam bisa bertambah rate hari ini. Selanjutnya, Saya Bu boleh. iya Nisa, silakan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nisa Umu Salama untuk rate hari ini 5/10. 6/10 Nisa. 5/10. Oh, iya, oke, baik. Terima kasih ya Nisa. Salam kenal. Ada lagi? Saya Bu. Sabila. Ah, Halo semua, perkenalkan nama saya Namira Zahra. Rate hari ini 7/10. Terima kasih. oke, Namira, salam kenal. Terima kasih. Selanjutnya, Saya Bu. oke, Raihan, silakan. Ibu, perkenalkan nama saya Rehana Fisliadi. Rate saya hari ini 8/10, Bu. Oke, salam kenal Raihan. Bagus, Salam lihat kenal, hari Ibu. ini. Oke, selanjutnya. Halo, perkenalkan nama aku Sabila. Rate hari ini 6/10. Oke, salam kenal Sabila. Tidak apa-apa. Nanti malam masih bisa. Ada kemungkinan untuk bertambah rate hari ini. Oke. Kira-kira ada yang tahu untuk pertemuan hari ini kita akan mengadakan apa? Belum Bu. Nggak tahu, Bu. Oke, jadi di pertemuan hari ini kita akan mengadakan tentang mengadakan sebuah layanan bimbingan kelompok. Kira-kira dari kalian udah tahu belum terkait bimbingan kelompok itu apa? Yang jelas berkelompok. Apa tuh, Bu? Oke, jadi Ibu jelaskan sedikit terkait bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok ini tuh salah satu jenis layanan konseling yang mana layanan ini tuh dilakukan oleh guru BK atau konselor untuk sekelompok eh, dalam suatu kelompok gitu kayak kita sekarang nih. Nah, membahas topik-topik atau tema tertentu. Nah, sejauh ini udah paham kan terkait bimbingan kelompok? Paham Bu. Oke. Nah, tadi kan di bimbingan kelompok itu disebutkan ya di sini Sudah, tentang Ibu. ya, tadi kan disebutkan di bimbingan kelompok itu bahwa ada membahas topik-topik atau tema tertentu. Nah, dari sini nih kita bisa spesifikasiin terkait topik atau tema tertentunya gitu. Nah, menggunakan teknik sosiodrama. Nah, kira-kira dari kalian ada yang tahu terkait apa itu teknik sosiodrama? Belum tahu Bu. Oke, jadi teknik sosiodrama ini salah satu teknik yang ada dalam bimbingan kelompok. Nah, cara penggunaan dari teknik sosiodrama ini kita mendramatisasikan suatu bentuk tingkah laku dalam hubungan sosial gitu, yang mana sesuai dengan sosiodrama. Nah, dari kata sosionya ini nih tentang sosial dan juga dalam bentuk dikemas dalam bentuk drama kayak gitu. Nah,
tujuan adanya teknik ini tentunya untuk memecahkan suatu masalah yang ada pada diri seseorang gitu, tapi dilakukan secara berkelompok gitu dengan memerankan suatu peranan yang memang nanti akan ditentukan oleh pemimpin kelompok, yaitu dari saya sendiri. Terkait penggunaan teknik sosial drama dari kalian, apakah sudah dipahami? Paham, Bu. Oke, nah tadi kan tujuan teknik sosiodrama ini yaitu untuk memecahkan suatu permasalahan gitu. Nah, mungkin dari kalian kira-kira ada nggak nih suatu permasalahan yang ingin diselesaikan, terus yang berhubungan dengan masalah sosial gitu. Mungkin dari kalian ada saran terkait tema hari ini? Bullying, Bu, bullying. Bullying, Boleh, oke. Bu. Boleh. Mungkin tema bullying ini nanti sangat relevan gitu ya, karena banyak banget nih lagi viral gitu. Maksudnya banyak yang memang ada kasus bullying gitu. Bullying itu kan adanya tindak kekerasan gitu, baik secara fisik dan juga psikis gitu. Nah, bisa juga adanya tekanan gitu dari suatu pelaku untuk kepada korbannya. Mungkin sebelum dimulai ada tata cara pelaksanaan yang harus kalian pahami terlebih dahulu, yang mana pada saat kegiatan inti nanti, Ibu berharap kalian harus berpartisipasi aktif gitu ketika memberikan pendapat itu, karena nanti di akhir itu akan ada pemaparan pendapat gitu terkait kesan pesan kayak gitu. Nah, nanti ketika kalian memaparkan pendapat, kalian pun juga harus saling menghormati dan menghargai ini. Jadi kayak kalau ada yang ingin berpendapat, kalian harus mendengarkan satu sama lain kayak gitu. Nah, kemudian yang paling difokuskan yaitu karena ini kan memecahkan suatu permasalahan gitu ya. Nah, jadi secara sukarela dan terbuka aja gitu terkait kasus yang akan kita bahas hari ini. Oke, mungkin kita langsung aja nih ke bagian dramatisasinya gitu. Kita memainkan drama untuk perannya. Mungkin akan Ibu bagikan di dalam WhatsApp grup ya teman anak-anak. Sebentar Ibu kirim. Oke, bisa kalian buka, mungkin ada di situ Ibu udah kirim apa ya, sebuah naskah gitu, naskah tentang peran dari bullying gitu. Di situ ada peran-perannya dan juga alur secara garis besar aja gitu yang bisa kalian perankan. Jadi di situ ada 4 ya. Yang pertama itu ada bagian dari pelaku bullying, terus yang kedua juga ada korban bullying, terus
yang ketiga ada guru BK selaku penengah gitu dari suatu permasalahan yang lagi kita bahas, dan juga ada observer ya gitu. Nah, mungkin yang menjadi observer ini kan Safa gitu ya. Nah, mungkin kalau masih ada yang kurang paham, observer itu maksudnya ketika teman-temannya sedang memainkan peran. Nah, di sini Safa harus memperhatikan nih gimana peran dari teman-temannya itu sendiri gitu. Terus juga peran dari alurnya gitu. Terus peran yang permasalahan dari penyelesaiannya itu sendiri gitu. Bisa dipahami terkait pembagian peran dan juga alur? Bisa, Bu. Bu. Oke, baik. Langsung saja kita praktikan drama tentang bullying secara langsung ya, teman anak-anak. Kita ngerjain tugas sejarah yang Bunda kasih tadi yuk. Ayo, kamu udah ada yang buat? Aku udah ngerjain nomor 1 sampai 2. Tapi susah gak sih itu nomor 1 sama 2-nya? Apa aku boleh lihat kita kamu? Boleh. Kalau kan kita ngerjain bareng aja, gak sekarang-bareng nomor 1. Boleh. Nanti aku ngerjain nomor 3 ya. Oke, nomor 5 aku ya? Oke. Kita mulai ide ya. Iya. Nanti kalau udah selesai dong ya. Oke. Halo Cukur. Halo Cukur, cantik banget sih. Lagi ngapain? Jawab, menurut kan? Lagi ngerjain tugas Kak. Nah, kebetulan kerjaan kelompok kita juga nih. Minta tolong. Sekali Iya. doang. Kan pintar. Emang kenapa ya? Kalian gak bisa ngerjain. Duh, sibuk. Kita ada urusan sih. Habis itu Tolong mau ke dikit mall. sih. Minta tolong ya. Kenapa lihat-lihat? Bisa enggak? Jawab dong. Apa aja? Kita lagi ngerjain tugas, kita lagi ngerjain. Ya udah, sekalian. Bisa kan? Bisa. Kan lo pintar pada. Ya udah kerjain bareng. Iya, kerjain dong. Enggak. Kita ada urusan. Kita juga ada urusan kan ngerjain tugas. Istirahatnya kan juga cuma sebentar. Nanti kita nggak makan dong kalau ngerjain tugas kalian. Ya itu cerita lo. Kan kalian bertiga bisa bantuin gantian. Tapi kan ini tugas masing-masing. Ya elah, ya bakal tahu gurunya. Ambil tuh. Ambil. Ambil dong. Apa ini gimana aja sih? Terima aja. Kerjain ya. Minta tolong doang kok, gak banyak kan dikit. Tapi nanti kan tugasnya tulisannya beda. Ya udah nggak apa-apa. Enggak, udah jangan ngebantang mulu. Bisa kan? Bisa kan? Nah, nggak bisa ya. Tapi ini tugas masing-masing. Ya udah bisa lah, kalian kerjain juga. Tapi kalau nanti misalnya nggak kelar juga gimana? Kalau kita udah kerjain tapi nggak kelar. Ya pokoknya lu harus tanggung jawab. Ada konsekuensinya. Ya gue udah tolong nih tugasnya sampai kelar aja. Kalau nggak dikerjain, ya Biar aja nanti pulang sekolah ya. Kita bisa tolong ya. ayolah kalian cepet kok ngerjainnya. Ya udah nanti coba kita kerjain ya. Bagus deh. Saya kasih. Jangan siapa ya. Ini aja ya. Kasih banyak kok. Kasih. Dan gimana lagi kalian lihat sendiri kan tadi mereka pada kesini dibeliin makan. Nanti kalau kita dia ngapain pulang sekolah gimana?
juga belum selesai. Gimana susah? Kita bagi tugas aja deh. Paling ya kita nggak bakal makan sih pas istirahat. Soalnya kita lagi udah mau bel istirahat ya. Dan kita pakai waktunya buat kerjain tugas aja. Ya udah sih. Akhirnya kita yuk kita selesai dulu deh. Kita ya misalkan nggak makan masuk buat gimana lagi daripada nanti kita diburu. Jadi kita coba kerjain dulu aja ya. Udah di sini kita bagi tugasnya aja biar kayak tadi aja satu aku nomor 1 nomor 2 misalkan kalian oke. Ya, selamat masuk. Ada apa datang sini? Ini Bu, kemarin kan Ibu ngomongin tugas, jadi saya datang ke sini untuk mengumpulkan tugas saya ke Ibu. Oke, boleh. Ada lagi. Ini kamu yang kerjain bareng kelompok kamu kan? Iya Bu, Kamu sendiri? iya Bu. Kelompok saya semua yang Bu. Aku? Iya Bu, tugas yang kelompok saya. Oh, sama. Oke, boleh tunggu di kelas saja, balik ke kelas, tapi saya panggil kalau udah selesai. Baik, selamat. Sama sih tulisannya. Di sini juga nggak beda jauh. Ada yang mencurigakan. Mencurigakan nih. Kayaknya ada yang nyontek deh salah satu dari ini. Masih ada yang teror. Halo, ini Putra ya, ketua kelas 12 IPS 3. Iya, ini Bunda Mira. Jadi saya mau minta tolong nih sama Putra untuk panggil kelompok 2 sama kelompok 3 buat ke ruang guru sekarang. Udah tolong ya Putra. Ya, terima kasih. Ya, silakan masuk. Silakan duduk. Kalian tahu kenapa saya panggil di sini? Kalian tahu? Kalian yang sendiri. Hasil kerja kelompok kalian dari penulisan dan isi jawaban sama semua. Kamu sama saya. Pasti ada yang kerja sama di sini. Kerja kamu kan tugas kelompok dulu. Dari kelompok 2 dan kelompok 3 itu tulisannya sama. Gak mungkin saya koreksi kalau misalkan itu hasil kalian. Kita ngerjain bareng Bu kemarin. Dan kita ngerjainnya bersama kelompok kita sendiri Bu. Kalau itu iya. Berarti tulisannya kan bisa sama. Persis. Gak tahu Bu, mungkin mereka yang ngikutin kita. Kita itu ngerjain tahu barang kemarin, kalian bilang begitu. Kalau kayak gini sih jadi bingung nilainya. Apa kalau saya bagi 2 nilainya? Hasil dari itu lah Bu, kan kita ngerjain sendiri. Itu satu ngerjain kalau tulisan sama oke, saya bisa anggap mungkin dia emang mirip tulisannya, tapi ini isi jawabannya pun kata-katanya sama. Jangan Bu, yang mereka kita. Ya Bu, mereka Bu. Kita emang kok Bu. Aku aja deh. Kalau gitu, saya periksa ulang. Kalian bisa saya kasih tugas tambahan. Gimana tadi? Ya Bu, nggak setuju lah. Kan itu kita kerjain duluan. Tapi itu sama, saya nggak bisa nilai fair dong kalau misalkan kalian mau nilainya tetap
paket tugas yang ini, ya saya bakal bagi dua, tapi ini isinya sama persis. Gimana mau nilai kalau misalkan sama semua? Nilainya sama dong. Tapi kalau misalnya ada tugas lagi kita sama lagi gimana? Ya kayak gini terus sampai kalian beda. Ya, tapi kan soalnya saya nggak mau, jadi kan misalnya ada banyak. Kan saya tanya di sini pendapat kelompok kayak gimana? Itu pendapat masing-masing pasti beda setiap orang. Gimana? Dia nggak gue masa di orang lain sih itu. Kalian ngaku aja itu. Ya udah, bikin komputer. Itu dari dulu gue jadi sendiri. Bagaimana kamu sendiri? Yaudah, nanti boleh kelas sekarang. Nanti saya hubungi lagi hasilnya lagi. Makasih semua ya semuanya. Baru kalau sampai ketahuan, nggak tahu kalau ketahuan lah, cuma gara-gara cukup. Tenang, lu gak usah cukup. Sini kalian semua. Jangan kelamaan. Kamu jangan tahu dulu ya. Soal tugas tadi. Nah, sama kita yang bilang ya, kalian yang nyamuk kita, bukan kita kalian, kayak jangan sampai dulu yang tahu ya. Daripada kalian lagi, kurang kerja gimana ya? Ya pokoknya gue gak tanggung jawab. Yang penting kita yang mau ngerjain, bukan kalian. Kalau lo ngomong jujur, lo bakal lihat ya. Maka dia aja, bukan nyampe. Tapi Soalnya sih salah. Kan nggak tahu nggak bisa lagi ada soal yang hari ini. Kalian kan pintar. Nah itu pintar kan katanya. Pintar ini pengaruh tulisan pintar ya. Ya iya, makanya kita juga pengen lulus. Itu kayak doang. Makanya harus tadi kamu jangan minta kita. Ya lu senang banget. Suara sih gitu aja. Mulut aja. Kalau memang kamu lulus, kenapa nggak kerjain kita? Aduh, bisa ini. Ini kita kalau kalian. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Jawab dong. Ya, pokoknya ini kasih tahu ya aja ya, nggak usah aja. Tenang aja, uang saku kalian aman kok. Gimana ya? Kalau mereka nggak tahu gimana ya? Ya bisa kita kalau guru yang tahu. Harus buat yang sama dia sih. Mereka apa gitu? Kalau kalian tahu mereka juga takut sama. Tapi bisa ada kemungkinan kalau mereka kasih tahu kamu. Kan kita panggil sudah uang. Mau nggak mereka? Ya kalau masalah duit mah nggak mungkin aku mau. Siapa sih yang nggak mau dikit? Dan tenang aja deh, tidur aja yuk. Gimana dong, nanti kita masa jadi kita tugasnya yang udah kelar terus kita disuruh jadi tugas tambahan. Iya, aku nggak. Aku kita bilang aja. Jadi kalau kita diapa-apain kita lagi gimana? Apa berapa kali ya kita coba aja dulu bilang nanti bilang ke Bunda Miranya jangan kasih tahu. Gimana ya? Sebenarnya ini juga tugas udah akhir kali, kita nggak mungkin ulang lagi. Jadi berarti nanti kita coba bilang aja kali aja Bunda Mira belum mendukung kita gitu ya. Jadi kita coba ya. Kita akan mau ke rumah Bunda Mira. Kalau macam-macam kita nanti cepet. Jadi jangan sampai ketahuan. Baik ya, kita berangkat aja. Iya, oke. Masuk dulu. Gimana? Udah apa sendiri? Jadi kalau masalah yang sebelah kemarin itu saya
Coba pelan-pelan gimana? Jadinya gimana? Kalian nyontek atau kalian yang dicontek? Oke. Kalian bisa buktiin kalau itu kalian yang kerja. Tugasnya di sini, kebetulan masih saya lupa. Dengan juga saya tidak percaya judul-judulnya tulisan-tulisan yang berbeda juga jadi untuk pastinya bisa lihat tulisan dari tulisan itu tulisan kalau beda. Oke, saya rasa kalian jujur. Terus kenapa di awal kalian bilang kalau kalian yang nyontek mereka? Saya nggak boleh hapus kalau saya membeli mereka jadi saya adalah Bilang sih di mana? Di sekolah. dia kita jadi terus kemarin dengan Nabila yang kalau kawan itu Tapi kalian tahu kan ini tugas besar, resikonya kalian bisa nggak lulus loh kalau misalkan kayak udah dengar kalian tadi ribut-ribut di sini. Oke, saya apresiasi keberanian kalian untuk jujur datang ke saya, jelasin dengan bukti juga tulisan kalian sama dengan tugas-tugas sebelumnya. Mungkin nanti nilai kalian saya kasih aman karena sesuai dengan hasil apa yang kalian kerjakan, karena itu pure usaha kalian. Untuk kelompok 3 mungkin saya akan panggil dan kasih sedikit bimbingan kepada kalian. Kalian nggak usah takut. Jadi kalian kalau misalkan kalian ditanya lagi sama mereka, kalian bisa bilang ke saya. Ya, masuk silakan. Duduk dulu. Ada apa ya dulu kita dipanggil? Saya rasa kalian tahu alasannya kenapa saya panggil kalian. Yang pertama, tugas kalian yang kalian kerjakan itu bukan hasil kalian kan? Hasil kita kok Bu. Jujur aja sama saya. Saya sama bisa tanya. Saya bisa pertimbangin nilai kalian kalau kalian jujur sama saya. Tapi itu bukan hasil kita dulu. Yakin, kita yang ngejar malu kan? Ini kita mau beli jalan kan? Saya punya buktinya. Bukti apa ya Bu? Kan kita beneran ngerjain, ya kan teman-teman? Saya punya bukti. Kalian bisa lihat tulisan tangan mereka dari tugas-tugas sebelumnya itu sama semua. Sedangkan tulisan kalian ya beda dari tugas yang barusan dikumpulin. Kalian mau ngelak apa lagi? Tapi bukan saya yang mau lihat dari tulisannya doang, kan kita nggak lupa. Oh, bisa aja kita harus ganti-gantian. Coba kalau misalkan kalian ingin membuktikan kalian mengerjakan itu, kalian berani nggak bawa buku kalian semua ke sini untuk tulis kalian hasil tulisan kalian?
Ya udah kan kita minta maaf ya, kalian yang kemarin itu yang salah kok, besok kita baik lagi. Oke, saya dengar omongan kalian. Tapi kalian sadar nggak sih kalau itu sudah melakukan pembulian di sekolah ini? Kebulian dari mana ya Bu? Kan kita juga tolong mereka secara sopan. Minta tolong itu tuh sebuah paksaan kalau kalian sadar. Lagi pula ini kan tugas individu, tugas kelompok, tugas kalian sendiri. Kalian harusnya bisa mengerjakan. Saya kan udah buat kelompok dengan seadil mungkin. Ibu kemarin kan kita juga awalnya minta maaf baik-baik, cuman kayak dari biji setengah bayi gitu Bu. Tapi kalian sadar kan kalau itu kemudian kayaknya kalian harus minta maaf secara langsung gitu kan. Saya nggak percaya kalau kalian cuma bilang kayak gitu. Bu, walaupun kita tadi kita minta maaf Sama saya sebagai saksi. Gimana? Oke, saya pertimbangkan dari kalian. Kalian ikut saya sekarang. Masih ada paham sama kesalahan. Iya, Ayo sini ikut, ibu. Teman-teman di sini tenang. Saya bakal menjadi saksi karena saya sudah meminta mereka untuk melakukan pertanggungjawaban atas yang mereka lakukan kemarin ke kalian. maaf ya, kemarin kita udah maksa kalian buat ngerjain tugas kelompok kita. Saya tahu kok kita salah, nggak boleh deket kalian. Ya, maaf ya. Kita nggak mau lagi. Maaf ya. Maafin kita ya. Udah maafin ya. Udah dimaafin kok. Ikhlasnya maafin ya. maaf ya, kita benar nggak bakal kayak gitu lagi kok. Maaf ya. Maaf ya. Nah kan kalau kayak gini ibu ngeliatnya enak. Kalian ini satu kelas berteman seharusnya saling menjaga, menyayangi. Jangan ada yang merasa berkuasa atau ingin menang sendiri gitu. Ya Bu. Ya, Kalian semangat teman-teman. berteman-temanku. Ya teman-teman ya. Terima kasih ya Bu. Terima kasih ya Bu. Terima kasih teman-teman. Baik anak-anak, kita mulai kembali setelah memainkan peran tentang bullying gitu. Kira-kira gimana nih menurut kalian terkait pendapat tentang peran bullying itu? Mungkin ada yang ingin memberikan kesan-pesan setelah memerankan atau terkait bullyingnya yang terjadi itu atau gimana? Mungkin dari kalian ada yang ingin memberikan pendapat? Kayaknya saya dulu ya, Bu, sebagai observer, boleh tidak, Bu? Iya, baik, Safa, dipersilahkan. Oke, sebelumnya maaf ya, Bu, kalau putus-putus ini agaknya sinyal saya lagi kurang bagus ya, karena cuaca juga lagi kurang bagus. Jadi, Pak Safa. kalau menurut saya tadi dramanya bagus ya, acting teman-temannya sangat menjiwai. Terus saya nggak tahu pembagian perannya ini memang sesuai atau tidak, tapi memang setiap peran yang dibagikan kepada teman-teman ini mereka cukup mendalami sekali ya, Bu. Iya, Ibu, Mulai betul. dari anak nakal. Bu, maaf Bu, agak sinyal saya, Bu.
Halo Bu. Iya, Safa, gimana? Apa bisa dilanjut? Bisa Bu, tadi ulang ya dari kayak pembagian perannya tuh sepertinya porsinya tuh pas untuk mereka. Karena setiap peran yang dibagi itu mereka sangat mendalami gitu. Mulai dari si pembuli, yang dibully, bahkan sampai guru BK-nya gitu Bu. Terus di contoh drama tadi tuh adalah drama yang pas menurut saya karena akhirnya si guru BK itu bisa melindungi si korban gitu. Jadi si pelaku ini dia langsung merasa tidak punya power, dia langsung merasa bahwa yang mereka lakukan itu salah gitu dan kerennya tuh si korban itu berani untuk speak up gitu Bu. Terus alurnya juga bagus sih Bu, kayak tepat. Terus memang sepertinya anak-anak yang dibully tuh awalnya tuh takut, tapi bagaimanapun kalau udah dibully kita harus berani gitu sih Bu. Iya, betul, Safa. Sebelumnya terima kasih gitu. Mungkin Ibu izin menanggapi ya. Emang benar sih gitu. Kan adanya guru BK itu untuk menengahi gitu suatu permasalahan. Karena guru BK itu kan berfungsi sebagai sebagai pusat perbantuan gitu untuk menyelesaikan suatu permasalahan gitu. Yang mana untuk memandirikan klien juga. Jadi walaupun gitu guru BK membantu kan tetap aja gitu yang menyelesaikan suatu permasalahan itu dari si individu itu tersebut gitu kayak semisal di drama itu karena pada akhirnya juga kan dari pelaku dan korban yang sadar akan kesalahannya gitu dan akhirnya menyelesaikan permasalahan dengan baik kayak gitu. Oke, terima kasih Safa. Untuk yang lainnya ada yang ingin berpendapat? Saya Bu, Iya, silakan Amira. eh, saya perannya di situ kan sebagai guru BK ya Bu. Nah, Iya. saya mau kasih kesan pesan aja sih Bu sebagai guru BK untuk menangani masalah bullying ini. Menurut saya sebenarnya cukup rumit Bu, karena eh, dalam drama itu ataupun pada kenyataannya pembuli itu biasanya akan berdalih kayak cuma bercanda kok. Ketika kita tegur ya Bu, saya sebagai guru BK merasa kayak enggak kok, ini tuh masih wajar kok menurut kita nih para siswa gitu. Terus mereka tuh cenderung ngeyel gitu Bu menurut saya. Jadi kalau kita kasih tahu yang benar, nanti mereka tuh kayak berusaha untuk apa ya Bu, kayak kayak menepis menepis apa kita mau benerin tuh, kayak mereka nggak terima gitu Bu. Terus rata-rata sih kayak gitu Bu, di real life juga saya ngerasanya pembuli-pembuli itu rata-rata merasa kayak gitu gitu, kayak mereka nggak merasa bersalah sama apa yang mereka lakukan, kayak mereka tuh nggak merasa mereka tuh udah ngebully orang gitu Bu. Terus saya di drama itu tuh saya ngerasa agak sulit juga untuk eh, menengahi antara pihak yang membuli dan yang terbuli. Jadi yang terbuli pun kadang malah nggak mau ngaku karena mereka mungkin udah diancam gitu Bu. Jadi mereka takut makin dibully atau makin makin parah buliannya dari yang sebelumnya, karena sebagai guru BK tuh udah tahu gitu loh Bu. Menurut saya sih itu aja Bu dari sisi saya sebagai guru BK di drama. Oke, terima kasih Namira. Izin menanggapi Namira, mungkin emang benar ya kan karena sebenarnya pembuli ini atau pelaku ini kan emang nggak bakal sadar gitu karena mereka eh, melakukannya ya tanpa kesadaran dari diri sendiri terus paling berlindung itu dengan kata kayak hanya bercanda gitu padahal tanpa mereka sadari setelah mereka lakukan secara terus-menerus itu berpotensi eh, sebagai bullying gitu apalagi menyakiti
apa ya, membuat korban tuh merasa tertekan kayak gitu, itu udah termasuk dari bullying gitu. Dan dari korban pun, dari sisi korban gitu ya, melihat kenapa memang memilih lebih bungkam gitu, maksudnya terkait bullying, ya karena adanya ancaman gitu dari pelaku tersebut gitu. Mungkin susahnya menjadi guru BK emang kayak gitu ya, sangat menantang pastinya, karena kita harus benar-benar memposisikan diri nih, sebagai melihat situasi sebagai dari pelaku gitu, dan juga pembuli gitu. Kita kan juga nggak boleh menyalahkan dan menyudutkan klien kayak gitu. Oke, mungkin selanjutnya ada yang ingin berpendapat. Tadi kan dari observer udah, terus juga dari guru BK udah. Kira-kira ada yang mau dari Saya deh Bu, pembuli? Oke, silahkan. saya Zahwa. saya ingin memberikan pesan-pesan saya sebagai pelaku bullying ya yang di drama itu. Karena sebenarnya saya merasa nggak enakan juga sama siapa korban bullyingnya karena kayak saya sampai apa sih memerankannya itu dengan fisik ya dengan pakai fisik gitu kayak ngedorong terus abis itu megang mukanya gitu nekan mukanya gitu terus kayak terus saya jadi tahu oh begini ya kalau misalkan jadi pelaku bullying kayak tega banget sampai segitunya itu sih. Oke, Zahwa, terima kasih. Oke, izin menanggapi. Tapi emang iya ya, karena kita kan di sini bermain peran gitu. Nah, mungkin saya juga mau apresiasi nih pada Zahwa dan juga teman-teman gitu. Walaupun ini bukan bukan apa ya, bukan sesuai dengan jati diri kalian gitu, tapi kalian masih bisa nih profesional memainkan sebagai peran yang sudah ditentukan kayak gitu. Memang pasti ada rasa nggak enakan gitu ketika Zahwa memerankan menjadi pelaku bullying kayak gitu. Oke, selanjutnya. Saya boleh, Bu. Baik, Anissa, silahkan. Iya, izin menanggapi ya, Bu, dari drama yang dilakukan itu saya melihat uh, senioritasnya gede banget ya, Bu, karena di situ si pelakunya bilang kayak membawa-bawa kayak manggil manggil gue harus kakak, manggil gue harus ini gitu kan, Bu ya. Jadi kayak mungkin yang adik kelas ini yang sebagai korban pun merasa segan karena ternyata ini sudah menjadi suatu budaya gitu Bu di sekolah-sekolah. Kan banyak juga ditemuin mulai dari SMP apa ataupun SMA. Itu kan sekarang kuliah mungkin ada juga ya Bu ya. Itu dari situ bisa dilihat kayak emang susah kita buat menghentikan bullying ini karena dari pihak sekolah pun mungkin sudah berupaya semaksimal mungkin, tapi bullying ini kan balik lagi kepada individu masing-masing. Entah dia sebelumnya pernah digituin sama kakak kelasnya juga, jadi kayak terbawa gitu, Bu. Jadi merasa dendamnya tuh ada. Ada pun juga yang sudah sadar kayak, oh bosannya ini nggak benar, ini sebenarnya nggak boleh dilakukan berturut-turut, ini harus dihentikan apa segala macam. Itu ada juga sebenarnya, cuman cukup sedikit mungkin ya yang sadar akan hal itu, apalagi di umur-umur sekolah SMA gitu kan kayak masih sedikit lah Bu kesadaran dirinya akan teman-temannya, akan lingkungannya, berdampak baik buruknya itu masih labil gitu Bu ya. Jadi menurut saya lebih ke gimana pihak sekolah untuk pelan-pelan menerapkan mungkin ada program-program baru juga yang dari pemerintah belum dikeluarkan ataupun sekolah
punya ide mengenai program apapun yang bisa mengurangi dampak ini. Mungkin dengan cara em, banyak kan Bu kayak kantin-kantin itu dikelompok-kelompokkan antara yang baru masuk sekolah sama yang udah lama kayak kelas 1, kelas 2, kelas 3 tuh ada yang semua dibedain gitu Bu kantin-kantinnya. Nah, mungkin dari situ pihak sekolah memberikan fasilitas kantin itu hanya satu, dan itu untuk general gitu Bu. Jadi biar nggak makin timbul pembulian ini, nggak makin timbul senioritas yang dampaknya cukup gede gitu Bu. Dan ini bisa timbul sampai masa depan, sampai ke depannya, sampai gede-gedenya tuh ke bawah karena terbiasa gitu Bu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bu. Oke, Anissa, terima kasih ya pendapatnya dan juga mungkin ini sebagai masukan juga ya sebagai untuk ibu gini selaku guru BK gitu. Emang bener nih gitu. Jadi masukan untuk program-program gitu. Jadi nanti mungkin eh, untuk guru BK seluruhnya gitu mungkin bisa nih membuat program eh, gerakan anti senioritas atau anti bullying kayak gitu karena kita kan untuk mencegah terjadinya bullying dan juga senioritas karena ketika adanya senioritas pasti akan kemungkinan besar gitu akan terjadi bullying gitu yang mana nanti bisa jadi suruh menyuruh atau eh, ancaman-ancaman lainnya gitu yang emang bisa mengarah ke bullying nanti kayak gitu. Oke, terima kasih Anissa. Selanjutnya, Ya dari saya Bu, oke Raihan silahkan. saya setuju ya sama pendapat Namira tadi. Banyak anak yang dibully itu nggak bisa ngaku kalau dirinya itu kebuli karena ada ancaman dari pelaku bullying itu sendiri. Nah mungkin itu tantangan yang harus dihadapi oleh guru BK sendiri ya Bu. Udah itu aja sih Bu. Oke, terima kasih Raihan. Mungkin akan menjadi sebuah evaluasi nih bagi guru BK untuk menangani eh, ke korban bullying gitu, agar bisa menyuarakan apa yang memang terjadi gitu. Saya terima kasih Raihan. Selanjutnya ada yang ingin berpendapat? Boleh kesan-pesan, tanggapan, silahkan. Jadi karena di sini kan saya perannya itu sebagai korban ya. Oke, Eh, Sandrila silahkan. Perasaan saya jadi korban tuh kayak apa ya, dampaknya itu benar-benar terasa gitu loh Bu. Apa namanya? Nggak cuman eh, nggak cuman dampaknya itu nggak cuman saat kita dibully doang, tapi dampaknya itu bisa sampai jangka panjang gitu loh. Bahkan kayak semisal bisa jadi stres, bisa jadi benar-benar akademik juga, bahkan kesulitan tidur. Jadi itu kan membuat tubuh kita mungkin jadi terlihat tidak sehat, muka kita jadi kayak lebih malah kayak gitu malah bakal lebih dibully lagi karena kayak kita nggak memperhatikan kondisi tubuh kita itu karena dampak dari bullying tersebut. Nah, tapi dilihat dari kalau sih kan ada guru BK-nya juga ya. Nah, di situ tuh guru BK-nya bagus kan kayak menengahi ikut andil lah untuk mengatasi bullying. Tapi biasanya kalau yang saya lihat di berita-berita itu kalau misalnya bullyingnya udah sampai memakan korban bahkan sampai kayak ada yang mungkin masuk rumah sakit atau apa biasanya pihak sekolah tuh malah menutupi pihak kasus tersebut gitu loh. Jadi bahkan pihak sekolah pun tidak ikut andil untuk mengatasi bullying tersebut, malah itu bilangnya anggapannya ya bener kayak tadi teman-teman bilang candaan aja lah, cuman bercanda anak-anak doang kok gitu. Padahal itu sudah termasuk bullying. Jadi intinya untuk mengatasi bullying itu lebih ke pihak sekolahnya juga sih, Bu. Jadi lebih ikut andil, jangan sampai udah makan korban, tapi demi menjaga nama baik sekolah, kasus bullying tersebut tuh malah ditutup-tutupin gitu loh. Jadi kan korban tersebut yang malah jadi eh apa ya kayak
nggak dibantu gitu loh. Padahal seharusnya yang dibutuh pertolongan tuh di korban tersebut. Itu aja sih Bu. Makasih. Oke, terima kasih Sabrila. Tapi memang benar ya, peranan dari pihak sekolah tuh terkait adanya bullying gitu dan juga dampak bullying itu tuh memang sebenarnya sangat kita butuhkan gitu untuk mencegah gitu, untuk mengatasi gitu. Karena sebenarnya pun eh, banyak memang tidak menutup mata gitu, memang banyak dari sekolah-sekolah lain yang malah menutup kasus tersebut gitu, tidak tidak apa ya, tidak ditindaklanjuti gitu. Nah, mungkin ini kesalahan yang harus kita kita apa ya, kita jadikan evaluasi gitu untuk kedepannya agar kita justru malah eh, apa ya, harus melek mata gitu untuk menangani kasus bullying gitu agar tidak terjadi lagi gitu. Mengingatkan kalau jadi korban gitu dampaknya itu memang benar akan berkelanjutan, berkepanjangan gitu. Oke, terima kasih Sabrila. Tinggal Nida ya yang belum berpendapat. Iya, Bu. Oke, Nida, Karena silakan. sudah banyak diwakilkan ini terima kasih buat waktunya. Karena sudah banyak diwakilkan juga pendapat-pendapat saya juga sama semua. Uh, uh, Intinya dari efek dari pembulian itu bukan cuma nggak bagus buat mental, tapi juga fisik dan lain sebagainya sangat berpengaruh juga untuk masa depannya nanti para korban bullying bisa jadi nggak jadi percaya diri atau jadi takut buat bersosialisasi, jadi ngerasa takut buat ditinggalkan sama orang lain atau selalu ngerasa sendiri nggak punya siapa-siapa. Jadi emang jadi efek dari bullying buat korban itu sangat amat fatal ke depan sih. Itu aja sih, Bu. Oke, terima kasih Nida atas pendapatnya. Nah, teman-teman mungkin udah di akhir dari kegiatan ini gitu ya. Mungkin Ibu nih mau kasih pesan aja gitu. Jadi kan eh, kita kan membahas tentang tema bullying gitu. Nah, mungkin untuk kedepannya kita harus lebih apa ya, berperan aktif nih untuk menggerakkan tentang anti bullying gitu. Karena mengingatkan dampak-dampaknya kan memang sangat berbahaya gitu ya, memberatkan bagi korban gitu. Nah, bisa nih kalian ketika memang ada sekitarnya gitu yang emang terjadinya bullying gitu. Nah, kalian bisa melaporkan kepada guru BK gitu atau guru wali kelas yang nantinya juga akan di difasilitasi ke guru BK gitu. Nanti di situ akan ditindaklanjuti juga nih gitu. Nah, bisa juga kalian sebagai apa ya, generasi Gen Z gitu kan, pasti kalian eh, udah pada melek tentang teknologi gitu. Nah, kalian bisa nih menyebarluaskan anti bullying gitu di teknologi gitu. Karena menurut Ibu ini cara yang lumayan bahkan cukup gitu ya, cukup untuk membantu gitu. Karena kan udah meluas banget teknologi kayak gitu. Nah, mungkin cukup sekian ya pertemuan hari ini. Semoga pembahasan pada hari ini dapat bermanfaat nih untuk kita semua. Dan semoga sudah tidak ada lagi terjadinya kasus bullying gitu. Oke, sebelumnya Ibu mau mengucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah menyempatkan waktunya untuk melaksanakan layanan bimbingan kelompok ini. Oke, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih kembali.
Baik, sekian video praktik dari saya tentang layanan bimbingan kelompok menggunakan teknik sosiodrama. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take me back.